Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah dan limpahannya kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu matan Safatul Zubat. Dan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang mandi janabah. Kita telah sampai di bab al-ghusl. Babul al-ghusl. Ghusl itu secara bahasa lughatan ta'mimul badan bil ma. Jadi meratakan badan dengan air. Itu namanya ghusl, meratakan badan dengan air. Ta'mimul badan bil ma. Kemudian secara syariat diartikan sebagai ta'mimul badan bil ma'i biniyatin makhsusah, meratakan air ke seluruh tubuh, meratakan tubuh dengan air dengan niat tertentu, harus menggunakan niat. Karena mandi itu dibagi menjadi mandi adat, seperti kita mandi sehari-hari itu kan bukan termasuk ibadah, sementara mandi janabah itu termasuk ibadah. Kemudian kita masuk ke matanya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala mujibuhul maniyyu hina yakhruju. Di sini mu'allif memulai dengan sebab-sebab seseorang itu mandi wajib. Sebab-sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi wajib apa saja? Yang pertama adalah mujibuhu al-maniyyu hina yakhruju. Adalah keluarnya mani. Penyebab yang pertama adalah keluarnya mani ke zahir al-hasyafah. Zahir hasyafah. Hasyafah itu adalah ra'su adzakar. Atau ila zahir farjil bikr. Ke zahirnya farjnya seorang perawan. Terus kemudian kalau dia itu sayyib itu adalah lawannya dari perawan. Itu keluarnya mani ila ma yadhharu inda julusit sayyib ala qadamaiha, sampai ke sesuatu yang nampak di antara dua kaki. Dijelaskan seperti itu. Dibedakan antara bikr sama sayyib. Kemudian penyebab yang kedua adalah al-maut wal mautu, yaitu mufaraqatu ar-ruh lil jasad. Berpisahnya ruh dengan jasad itu dinamakan al-maut. Itu adalah penyebab yang kedua. Nah, penyebab yang kedua ini wajib mandi besar bagi mayit. Nah, itu yang wajib itu bagi mayitnya atau bagi yang hidup? Wajib bagi yang hidup, yang menyaksikan bahwasanya ada saudara kita sama muslim itu meninggal, maka di situ hukumnya fardhu kifayah untuk memandikan mayat tersebut. Jadi wajibnya bagi siapa? Bagi yang hidup. Wal kamratu haitsu tulaju farjan walau maitan bila i'adah. Penyebab yang ketiga adalah masuknya kamrah. Kamrah itu ra'su dzakar, hasyafah, ke farj. Walau maitan, walaupun dimasukkan ke farjnya mayit. Jadi tidak disyaratkan harus hidup. Ataupun dimasukkan ke bahimah, ke farjnya hewan. Hewan ternak. Ataupun pokoknya hewan ataupun mayit. Jadi tidak disyaratkan harus manusia, tidak disyaratkan harus hidup. Pokoknya ketika kamroh itu dimasukkan ke farj. Farj itu tidak hanya kubul ya, dubur itu termasuk farj. Karena farj itu minal infiraj. Dikatakan seperti itu, kata ulama. Lalu yang dimasuki juga wajib juga. Yang dimasuki wajib untuk mandi wajib juga. Tidak hanya yang memasuki saja. Kemudian di sini dikatakan bila i'adah. Maksudnya bagi mayit yang farjnya itu dimasuki,
maka di situ tidak diwajibkan untuk mengulangi mandinya lagi. Jadi misal dia sudah dimandikan, kemudian dia dimasuki. Nah, di sini mayitnya tidak diwajibkan untuk mandi lagi. Kenapa? Karena yang namanya mayit itu sudah tidak terkena hukum taklif. Hukum taklif hanya diperuntukkan oleh orang yang hidup. Kemudian penyebab yang ketiga adalah al-haid. Al-haid sama an-nifas. Al-haid dan nifas ini maksudnya apa? Diwajibkan kapan? Apakah ketika keluar? Tidak. Ketika sudah berhenti dari haid dan nifas. Kemudian penyebab yang terakhir adalah al-wiladah. Kenapa al-wiladah itu menjadikan seseorang perempuan itu mandi wajib? Karena bayi itu terbuat dari apa? Dari mani. Maka hakikatnya dia itu seperti mengeluarkan mani, maka diwajibkan bagi dia untuk mandi wajib. Kemudian wa yu'raful maniyyu bil ladzati haini khurujihi aw rihi tal'in aw ajin. Dan mani itu diketahui dengan ladzah ketika keluarnya. Jadi ketika keluar itu diketahui dengan nikmat rasa nikmat ketika dikeluarkan. Di sini mu'alif ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kita itu mengetahui mani. Mani itu seperti apa sih? Kemudian ada definisi lain tentang mani yang lebih lengkap. Mani itu adalah ma'un abyadun faqinun yatadaffaqu hala khurujihi. Kemudian apa? Yakhruju inda syahwah bisyahwah. Wa yaqubuhu ar-rahah wal futur. Jadi dari takrif ini, dari definisi ini, kita mengetahui ciri-ciri mani. Yang pertama ma'un abyad, air yang putih, sakhinun, kental, yatadafaq hala khurujihi, keluarnya itu memancar. Kemudian yakhruju bisyahwah inda syahwah, dikeluarkan ketika bersamaan dengan syahwah. Kemudian wa yaqubuhu al-fatur futur wa roha. Kemudian setelah mengeluarkannya itu, apa menyebabkan si seseorang yang keluar maninya tadi, dia roha itu rileks, sama futur lemas. Ini definisi mani secara lengkap. Jadi dari sini kita ketahui ciri-cirinya, dan tidak disyaratkan dalam mengetahui mani itu, tidak disyaratkan semuanya itu terkumpul dalam satu Jadi ketika seseorang misal mengeluarkan mani, tapi warnanya merah, kan tadi kan maun abyad putih, ini warnanya merah, tapi ciri-ciri yang lain didapati, yaitu ketika dikeluarkan dia memancar, kemudian keluarnya bersamaan dengan syahwat, kemudian setelah keluar menyebabkan lemas dan rileks, tapi warnanya merah. Apakah tidak dinamakan mani? Tetap. Jadi tidak disyaratkan semua ciri-cirinya itu terkumpul dalam satu kesatuan. Misal salah satunya saja ditemui, itu sudah cukup untuk menandakan bahwasanya yang dikeluarkan itu adalah mani. Seperti itu. Kemudian diketahui juga mani itu dengan rihi tal'in aw ajin, baunya itu seperti tunas kurma, atau ajin itu adonan bur gandum merah, baunya seperti tunas kurma ataupun adonan gandum merah. Ini ketika dalam keadaan maninya itu masih basah. Tapi kalau maninya kering, diketahui dengan baunya seperti seperti putih telur, bayadul bayd. Kemudian waman yashuku hal maniyun dhahara aw huwa madyun baina daini khuyira. Barang siapa seseorang itu ragu, hal maniyun dhahara, yang keluar itu mani, aw huwa madyun, atau madi, dia nggak tahu ini mani apa madi ini yang keluar, maka baina daini khuyira, di antara keduanya dia disuruh milih.
Misal dia memilih, oh ini yang keluar adalah madi, maka yang wajib bagi dia apa? Untuk membasuh kemaluannya dan mengganti pakaiannya yang terkena madi itu tadi. Tapi kalau dia milih, oh yang keluar ini adalah mani, yang wajib bagi dia apa? Mandi, mandi janabah. Kalau madi takrifnya apa? Definisinya sa'ilun abyad raqiqun 'inda syahwah bila syahwah. Yakhruju 'inda syahwah apa? Ya, yakhruju 'inda syahwah bila syahwah. Jadi sa'il, cairan. Abyad, ada yang mengatakan lazid. Lazid itu lengket. Kemudian raqiq, raqiq itu encer. Yakhruju 'inda syahwah bila syahwah. Dia keluar ketika bersyahwat tapi tanpa syahwat. Itu pengertian dari madi. Yang tadi baina daini khuyra, apabila seseorang itu ragu apakah yang dikeluarkan itu adalah mani atau madi, maka dia boleh memilih di antara salah satunya. Dan yang afdal apa? Menjamak antara keduanya, menggabungkan antara keduanya. Jadi dia mengganti pakaiannya, membasuh kemaluannya dan mandi janabah. Yang afdal seperti itu. Menggabungkan. Kemudian yang bait selanjutnya ini, dua bait selanjutnya ini adalah tambahan. Ada nggak itu? Wa ba'da ghuslin in maniyan lafadzat. Ustaz Khairul ada? Nggak ada. Ya ini tambahan. Kalau yang megang syarah ada. Wa ba'da ghuslin in maniyan lafadzat tu'id wujuban haitsu syahwatan qadat. Ini sebelumnya sudah pernah saya jelaskan yang di bab wudu. Jadi semisal seseorang itu sudah mandi. Seorang perempuan sudah mandi wajib. Kemudian selang beberapa menit atau mungkin ya misal 30 menit kemudian keluar mani dari farjnya. Nah, apakah dia wajib untuk mandi lagi? Nah, di sini dikatakan tu'id wujuban, wajib bagi dia untuk mandi lagi. Tapi apa? Haitsu syahwatan qadat, dengan syarat perempuan ini adalah perempuan balik. Perempuan balik itu karena dia sudah bisa merasakan. Jadi apa namanya? Dia sudah memiliki syahwat. Jadi ketika mani tadi keluar setelah dia mandi, itu bisa jadi maninya dia yang tercampur dengan mani suaminya. Jadi dia wajib. Kemudian bait selanjutnya fala tu'idu tiflatun wa raqidah au ukrihat wa man shifaha faqidah. Dan tidak mengulang anak kecil perempuan wa raqidah, dan perempuan yang sedang tidur, au ukrihat atau perempuan yang dipaksa. Paksa di sini paham ya maksudnya ya. Wa man shifaha faqidah, atau farjnya itu sedang dalam keadaan sakit. Di kondisi ini, di kondisi 4 hal ini, bisa dipastikan bahwasanya perempuan ini tidak mengeluarkan mani, melainkan mani yang keluar dari farjnya itu adalah punya suaminya. Kenapa? Yang namanya anak kecil, yang pertama anak kecil perempuan, apakah dia sudah memiliki syahwat? Tidak. Jadi nggak mungkin tidak terbayangkan, tidak layak tasawwur bahwasanya mani yang keluar setelah dia mandi itu adalah mani dia, karena dia tidak punya syahwat, masih kecil. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang tidur. Misal dijimai pas keadaan lagi tidur. Nah, di situ juga bisa dipastikan mani yang keluar itu adalah milik suaminya, bukan milik dia. Karena perempuan tidur nggak mungkin merasakan syahwatnya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang dipaksa. Sama juga seperti orang yang tidur. Yang terakhir adalah perempuan yang kemaluannya sedang dalam keadaan sakit. Jadi ilahnya li'annaha lam taqdi syahwataha. Jadi keseluruhannya itu syahwatnya belum terselesaikan. Wal fardu ta'mimun li jismin dhahara sya'ran wa dhufran manbitan wa basyara. Kemudian masuk ke furudul ghusl. Jadi rukun-rukun mandi itu apa? Rukun mandi cuma ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ta'mimul ma' bil jasad. Di sini dikatakan wal fardu ta'mimun di jismin dhahara, meratakan
air ke badannya yang zahir, bagian badan yang zahir. Jadi tidak perlu memasukkan air sampai ke mulut, karena mulut itu termasuk bagian batin, bagian dalam dari tubuh kita. Atau tidak perlu memasukkan air ke hidung atau ke telinga yang bagian dalam, nggak perlu. Cuma zahir yang zahir saja. Kemudian sya'ran wa dhufran. Sya'ran wajib meratakan air ke semua rambut dan bulunya. Walaupun tebal harus sampai bagian terdalamnya, bagian pangkalnya. Misal jenggotnya panjang, tebal, seperti orang Arab, itu wajib sampai masuk ke dalamnya, ke pangkal-pangkalnya, semuanya. Kemudian wa dhufran, wajib bagi dia untuk meratakan airnya ke kuku-kukunya. Misal kukunya itu panjangnya 2 meter, tetap harus semuanya dibasuh semua. Kemudian manbitan itu tempat tumbuhnya rambut. Misal ketika dalam keadaan junub, terus rambutnya itu dicabut. Nah, di situ wajib dikenai air. Kemudian wa basyara itu zahirul jasad, namanya basyara. Wajib juga untuk meratakan ke seluruh bagian kulit yang zahir, yang nampak. Kemudian wa niyatun bil ibtida'i taronat kal haidhi au janabatin ta'ayyanat. Fard yang kedua, rukun yang kedua dari mandi besar itu adalah niat. Niat bersamaan dengan awal basuhan dia ke tubuh. Jadi misal dia awal kali membasuh, yang dibasuh adalah kakinya. Maka ketika dia membasuh kakinya, wajib dia meniatkan dia ingin mandi besar. Atau yang dibasuh pertama kali adalah tangannya, maka dia wajib meniatkan mandi besar ketika membasuh tangannya itu. Jadi kalau mandi wajib itu tidak ada tertib, tidak ada urutan. Karena apa? Semua jasad itu dianggap sebagai satu anggota badan yang sama, berbeda dengan wudu. Kalau wudu niatnya wajib dibarengkan dengan membasuh wajah. Kalau di sini enggak. Di sini pokoknya awal basuhan pada tubuh. Kal haidhi, contohnya seperti seseorang perempuan yang haid, maka dia meniatkan raf'u hadas haid. Atau janabah, meniatkan mengangkat hadasnya junub. Kalau misal seseorang itu niatnya cuma nawaitul ghusla, itu bisa apa enggak? Belum. Kenapa? Ya, karena ada mandi sunnah. Karena mandi itu ada mandi sunnah, ada mandi biasa, mandi mubah, mandi untuk ngadem. Ada juga mandi wajib. Maka di sini wajib dibedakan. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu seseorang cuma sekedar nawaitu al wudu, tanpa nawaitu fardhul wudu, tanpa menambahkan kata fard. Maka di sini boleh. Kenapa? Karena wudu itu nggak ada selain ibadah. Wudu itu pasti ibadah. Nggak ada wudu sunnah. Wudu sunnah ada sih. Tapi maksudnya wudu itu la yakunu illa ibadah. Kemudian wa man nawa fardhan wa naflan hasala aw fa bi kullin mithluhu tahassala. Dan barang siapa meniatkan fard dari mandinya itu, ataupun meniatkan bersamaan dengan nafal dalam mandinya itu, maka dia hasola keduanya, mendapatkan pahala dari keduanya. Gambarnya gimana? Seseorang junub di hari Jumat. Nah, dia memiliki kewajiban untuk mandi wajib. Dan dia disunahkan untuk mandi besar di hari Jumat. Maka ketika dia mandi dengan satu kali mandi dan meniatkan keduanya, maka dia dapat sekaligus pahala mandi sunnah di hari Jumat.
Jadi nggak perlu dia sehari mandi 2 kali. Ada pendapat lain itu kalau nggak salah madhab Syaukani ya, kalau nggak salah. Syaukani berarti apa? Zaidi, madhabnya Zaidi. Itu mengatakan misal seseorang itu dalam 1 hari disunahkan untuk apa dua mandi misalkan, atau 3 mandi katakanlah. Dia memiliki junub di hari Jumat dan hari Jumatnya itu adalah hari Id. Maka di situ dia kalau ingin mendapatkan ketiganya dia harus 3 kali mandi, gitu. Tapi kalau di kita enggak, cukup 1 kali mandi maka kita mendapatkan sekaligus 3-tiganya. Au fa bikullin mithluhu tahassala, atau dari tiap dari farad misal seseorang itu memiliki 2 mandi janabah. Misal dia junub sekaligus selesai haid. Nah, di situ cukup meniatkan 1 mandi saja dan dia mendapatkan keduanya. Atau misal dia memiliki 2 kesunahan, 2 mandi kesunahan untuk mandi 2. Misal kayak dia disunahkan untuk mandi Jumat sekaligus pada hari itu adalah hari Id. Maka di situ cukup 1 kali mandi dengan meniatkan 2. Intinya sama. Kemudian wasyartu raf'u najasin qad ulima wa kullu syartin fil wudu'i quddima. Kemudian kita masuk ke syarat mandi. Dikatakan di sini wasyartu raf'u najasin qad ulima. Syaratnya adalah mengangkat najis yang telah kita ketahui, yang telah kita pelajari di bab najasah. Jadi apapun najis yang sudah menempel di badan kita, yang terdapat di badan kita, ketika kita hendak mandi junub, di situ disyaratkan untuk mengangkat najisnya dulu sebelum mandi. Dan tentunya ini adalah qaul yang tidak mu'tamad. Ini adalah qaulnya Imam Rafi'i. Adapun Imam Nawawi mengatakan tidak disyaratkan untuk membersihkan najis terlebih dahulu sebelum mandi wajib. Cukup dengan 1 kali basuhan, kemudian najisnya itu hilang bersamaan dengan mandi janabah, nah itu cukup. Tidak perlu dihilangkan, tidak perlu dibersihkan dulu najisnya. Wa kullu syartin fil wudu'i quddima, dan setiap syarat-syarat yang kita pelajari di syarat wudu itu didahulukan dari sebelum mandi wajib. Jadi syarat mandi junub itu sama dengan syarat syarat wudu. Seperti contohnya Islam, yang mandi junub itu harus dalam keadaan Islam, harus keadaan tamyiz, terus kemudian tanpa adanya penghalang yang secara hissi ataupun syar'i. Kemudian wasunnah bismillahi warfa' qadara. Masuk ke sunah-sunah mandi wajib. Sunah mandi wajib ada apa saja? Yang pertama adalah basmalah. Disunahkan sebelum mandi wajib untuk membaca basmalah. Kemudian warfa' qadara. Disunahkan juga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh. Misal ada najisnya, disunahkan untuk menghilangkan dulu. Kalau di awal tadi dikatakan ini kan, apa namanya? Syarat. Kalau di sini dikatakan sunnahnya. Warfa' qadara. Kemudian sumal wudu. Disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum melaksanakan mandi wajib. Warijlalan tu akhira. Maksud rijlalan tu akhira, jadi tidak mengakhirkan membasuh kaki itu di akhir dari mandinya, melainkan ketika dia wudu itu ya seperti wudunya orang biasa, wudu sempurna, basuh tangan, basuh wajah, mengusap kepala, basuh kaki, kemudian baru mandi. Tapi pemahaman orang lain kan wudunya itu ini basuh wajah, basuh tangan, mengusap kepala, lah kakinya nanti setelah selesai dari apa? Kakinya baru mandi. Enggak, setelah selesai dari mandi besarnya. Ya. Jadi untuk menjelaskan bahwasanya ini adalah isyarah bahwasanya wudunya itu wudu sempurna, nggak harus diakhirkan membasuh kakinya. Kemudian wasunnatal ghusli nawali akbara jurrida an jurbin.
Dan sunnah mandi itu diniatkan untuk dia yang berhadas besar. Li akbar itu maksudnya li hadatsil akbar. Jurrida an juddin, yang mana dia memiliki hadas akbar yang tanpa hadas kecil. Jurrida itu apa? Sendiri maksudnya kan. Sendiri an juddin, dari sebaliknya hadas besar itu apa? Hadas kecil. Maksudnya gini. Maksudnya adalah ketika seseorang hendak mandi wajib, dia kan memiliki hadas besar. Tapi di situ dia tidak dalam keadaan hadas kecil. Maka dia meniatkan wudhunya itu bukan untuk mengangkat hadas kecilnya, melainkan apa? Meniatkan dari wudhunya itu untuk melaksanakan sunnah mandi. Tapi gambarannya gimana? Orang bisa hadas besar tapi tidak hadas kecil. Gambarannya gimana? Mimpi tapi pas duduk. Ya, mimpi tapi pas duduk. Jadi dia dalam keadaan berwudu, kemudian dia tidur, dan tidurnya itu dalam keadaan mutamakin, dalam keadaan duduk. Terus kemudian dia ihtilam, mimpi basah. Di situ dia wajib mandi besar tapi tidak wajib wudu. Maka ketika dia melaksanakan wudu sebelum mandi besar, dia meniatkan wudunya itu untuk sunnah mandi. Gitu. Wa illal asghara, dan apabila tidak, maksudnya dia itu memiliki hadas kecil juga, maka dia meniatkan wudunya itu untuk hadas kecilnya, untuk mengangkat hadas kecilnya. Jadi seseorang junub dan di waktu yang sama dia memiliki hadas kecil, ketika dia melaksanakan wudu sebelum mandi itu disunahkan untuk apa? Niat mengangkat hadas kecilnya itu. Kemudian Kalau mandi itu otomatis hadas kecil dan besar akan. Ya. Kemudian wa sya'ran wa mi'tafan ta'ahadi. Ta'ahadi itu maksudnya untuk memperhatikan sya'ar, rambut. Maksudnya bagian, karena rambut itu kan kumpulan dari banyak rambut. Jadi maksudnya suruh menyela-nyela, jangan sampai ada yang terlewatkan. Maksudnya gitu. Wa mi'tafan itu adalah bagian yang dia itu tertutup dengan gimana ya, yang menjangkaunya itu susah. Contohnya apa? Ketiak. Terus apalagi kalau orang gendut itu kan berlipat-lipat perutnya. Nah itu lipatannya itu namanya mi'taf. Bagian yang jarang terjangkau oleh air namanya mi'taf. Nah itu suruh memperhatikan, jangan sampai terlewat. Kalau sampai terlewat berarti mandi besarnya tidak sah. Kemudian wadluk ad-dalak. Dalak itu imrarul yad bilma, imrarul yad bisayalanil ma. Disunahkan untuk dalak ketika mandi wajib. Walaupun dalak itu sebenarnya kan sunnah di kita. Di sini disunahkan untuk melaksanakan dalak. Walaupun tanpa dalak itu tetap sah mandinya. Misal kita itu cuma mandi gini gebiar-gebiar tok, nah itu sah tanpa dalak. Tapi disunahkan untuk dalak. Dalak itu gini, digosoi. Ya. Wasallis, dan disunahkan untuk menigakan tiap basuhannya. Wabiyumna kabatadi, dan disunahkan juga untuk memulai dengan yang kanan. Jadi misalnya ini dikumpulkan kaifiyahnya itu, kurang lebih seseorang ketika hendak melaksanakan mandi besar, maka di situ yang pertama dia disunahkan untuk membaca basmalah, kemudian berwudu. Setelah wudu dia menghilangkan kotoran yang menempel di tubuhnya, misal bekas maninya, terus ya kotoran yang lain lah. Kemudian dia disunahkan untuk menyela-nyela bagian-bagian yang sulit terjangkau air, misal rambutnya dulu diginiin. Soalnya kalau digebyur gini kan biasanya langsung terlewat, ya makanya di sela-sela dulu, jenggotnya di sela-sela. Terus kemudian telinga itu gimana? Digini? Enggak, diambil air tangan kemudian gini.
ambil air gini terus gini. Caranya seperti itu. Ya gini juga boleh kalau berani, tapi itu ekstrim. Terus kemudian mencuci kemaluannya, terus ya pokoknya bagian-bagian yang sulit terjangkau itu dibasuh dulu, baru dia membasuh kepalanya 3 kali. Kemudian membasuh bagian kiri dan belakang, bagian kanan, bagian kanan, yang depan dan belakang, itu 3 kali. Jadi 1 kali dulu, 1 kali, kemudian yang kiri, depan belakang, terus diulang lagi 2, terus 3, nah gitu. Kurang lebih kaifiyah sunnahnya seperti itu. Kemudian batut bi'ul haidha bimiskin. Orang yang haid itu disunahkan untuk mengolesi bagian yang terkena darah haidnya itu dengan misek. Dan juga mengolesi, otomatis farjnya juga disunahkan untuk mengolesi dengan misek. Misek itu kasturi. Kalau nggak ada misek gimana? Pakai minyak wangi yang lain selain misek. Kalau nggak ada minyak lain, pakai tanah liat, tin, pakai tin. Sabun itu ada minyak wanginya. Bisa juga, mungkin bisa dikiaskan juga. Ya, mungkin bisa dikiaskan juga. Kemudian kalau nggak ada ini ya, nggak ada nggak ada apa tadi saya bilang terakhir? Oh ya, nggak ada tin, nggak menemukan tin, maka air saja cukup. Air saja cukup. Kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah alwila, mualah. Jadi mualah itu adalah berkesinambungan dalam tiap basuhannya, tidak menunggu setelah dibasuh pertama terus nunggu kering dulu baru dibasuh kedua, tidak, tapi terus berkesinambungan, mualah seperti di wudu. Kemudian masnunuhu. Nah ini di sini mulai menyebutkan tentang sunnah-sunnah mandi itu apa saja sih? Sunnah-sunnah mandi yang pertama adalah huduru Jum'atin, bagi seseorang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Orang yang ingin menghadiri sholat Jumat disunahkan untuk berwudu. Dan waktu kesunahannya itu masuk dengan terbitnya matahari. Dan kesunahan mandi Jumat itu hanya disunahkan untuk orang yang hendak menghadiri sholat Jumat. Jadi perempuan yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak disunahkan untuk mandi Jumat. Dan disunahkan untuk mengakhirkan mandinya itu ketika dia hendak mau berangkat. Jadi misal dia berangkatnya itu ingin jam 10, berarti mandinya ya mepet-mepet jam 10. Bukan dia berangkatnya jam 11 tapi mandinya jam 7. Soalnya kan bakal keringetan lagi kan. Nah, jadi kayak rakacek leh adus. Kemudian kesunahan mandi yang kedua adalah kilaidaini. Ketika seseorang berada di hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, dan waktunya masuk ketika pertengahan malam, dimulai dari pertengahan malam, itu sudah masuk kesunahan untuk melaksanakan mandi sunnah Id. Pertengahan malam, waktunya masuknya dari pertengahan malam. Kemudian kalau sholat Id ini tidak disunahkan untuk yang ingin menghadiri sholat Id saja, melainkan semua orang yang menghadiri dan tidak menghadiri pun disunahkan untuk melaksanakannya. Bedanya apa dengan Jumat? Kalau Jumat itu mandi sunnahnya untuk sholatnya, kalau Id ini sunnah mandinya itu untuk harinya, bukan untuk sholatnya. Bedanya itu. Kemudian kesunahan untuk melaksanakan mandi selanjutnya adalah wal ifaqatu. Ifaqah adalah orang yang siuman dari gila ataupun dari pingsan. Hukumnya sunnah. Jadi misal seseorang telah sadar dari gilanya, sembuh, ataupun habis pingsan terus dia bangun, di situ disunahkan untuk melaksanakan mandi besar. Di sini hukumnya sunnah. Itu kalau misal ketika dia keadaan gila dan keadaan pingsan itu dia tidak pernah junub. Tapi misal dalam keadaan gila dia pernah junub, maka ketika dia sembuh, hukum mandi tadi wajib. Bukan sunnah lagi, tapi wajib.
Yang selanjutnya adalah Islam, al-Islam, maksudnya orang ketika masuk Islam. Seorang mu'alaf, misal orang Kristen masuk Islam, disunahkan untuk melaksanakan mandi besar. Ini kalau misal pas dia dalam keadaan Kristen itu, dia tidak pernah junub. Tapi kalau dia pernah junub dalam keadaan Kristen, maka hukum mandinya bukan sunnah lagi, melainkan menjadi wajib. Kemudian wal khasfu. Khasfu maksudnya apa? Gerhana. Ketika hendak melaksanakan sholat gerhana, disunahkan untuk mandi. Di sini disunahkan untuk bagi yang hendak menghadiri sholat gerhana saja. Bukan untuk gerhananya, tapi bagi yang hendak menghadiri sholat gerhana saja. Seperti sholat Jumat tadi. Kemudian al-istisqa. Sholat minta hujan. Ketika hendak menghadiri sholat minta hujan, di situ juga disunahkan untuk mandi besar juga. Kemudian ihram, ketika hendak melaksanakan ihram. Yang selanjutnya adalah dukhulu Makkah. Ketika seseorang hendak memasuki Mekah, disunahkan untuk mandi. Dan demikian juga ketika seseorang hendak memasuki Madinah. Wuqufu Arafah. Yang selanjutnya adalah ketika seseorang hendak wukuf di Arafah. Ini semuanya ilahnya kurang lebih sama. Dari yang Jumat, terus Id, kemudian surat khusuf, terus sholat istisqa, kemudian wukuf Arafah. Itu karena apa? Ijtima'in nas. Karena mereka kan mau berkumpul. Kita mau berkumpul dengan banyak orang. Biar tidak membuat ngambon-ngamboni dulure. Makanya disunahkan untuk mandi dulu. Kurang lebih ilahnya sama. Kalau masuk Mekah disunahkan mandi kurang lebih ilahnya itu. Sebabnya itu karena apa? Untuk menghargai kota suci Mekah. Kalau nggak salah. Kemudian waromyu. Ketika seseorang hendak melaksanakan lempar jumroh yang 3, jamratul salatah, bukan jumroh akobah ya. Ada jumroh akobah, ada jumroh salatah. Jumroh akobah itu yang dilaksanakan pada hari keberapa Pak Beno? Pak Beno, udah pernah haji? Belum. Jumroh akobah itu yang dilaksanakan pada hari ke-10 Zulhijjah. Itu yang romyul wajib. Kemudian kalau jumroh salatah itu yang dilaksanakan pada hari tasyrik 11, 12, 13. Yang dimaksud romyu di sini adalah jimar salat. Jumroh yang ketiga itu, yang 3 jumroh itu, yang 11, 12, 13, bukan yang ke-10. Kalau yang tanggal 10 tidak disunahkan karena sebelumnya dia sudah mandi untuk mandi Id. Jadi waktunya itu kan berdekatan, makanya tidak disunahkan untuk mandi 2 kali. Yang selanjutnya adalah mabit bil Muzdalifah. Ketika seseorang hendak mabit di Muzdalifah, disunahkan untuk melaksanakan mandi besar. Yang selanjutnya wa ghuslu man ghassala mayyitan. Dan bagi orang yang sudah memandikan mayat. Jadi setelah orang memandikan mayat, selesai memandikan mayat, disunahkan untuk melaksanakan mandi besar. Karena katanya memegang mayat itu menyebabkan badan kita lemah, katanya loh ya. Kata ulama. Makanya dengan mandi itu menghilangkan itu tadi. Kita habis megang-megang mayat tadi loh, bekas-bekasnya itu. Lidakhilil hammami. Terus bagi orang yang sudah melaksanakan sauna. Hammam di sini maksudnya hammam Bukhari. Jadi kamar mandi berasap sauna maksudnya. Jadi seseorang setelah sauna dia kan keringetan. Dia berkeringat banyak. Nah, setelah selesai dari itu disunahkan untuk melaksanakan mandi wajib. Mandi besar maksudnya. Agar menghilangkan bau-bau busuk yang ada di badannya. Auman hajima. Disunahkan melaksanakan mandi besar yang selanjutnya untuk orang yang telah selesai dari hijamah.
Kalau hijamah kan habis mengeluarkan darah, yang mana darah itu najis. Darah itu termasuk najis, dan itu kan di punggung kita mesti banyak bekas-bekas darah. Nah, di situ disunahkan untuk membersihkannya. Terus kemudian wal ghuslu fil hammam jajalid dzakar. Dan mandi di hammam Bukhari, di sauna itu boleh bagi laki-laki, hukumnya boleh. Tapi dengan syarat maksatri auratin. Dia harus menutup auratnya. Karena biasanya kalau orang masuk sauna itu tidak menutup aurat. Diperbolehkan dengan syarat dia harus menutup aurat wa ghaddin lil basar, dan dia harus menundukkan pandangan. Kemudian wa yukrahu dukhulu fihi lin nisa, dan dimakruhkan bagi perempuan untuk masuk sauna. Karena sauna itu biasanya tempat aurat itu tersingkap-singkap. Maka yang disyariatkan bagi perempuan itu apa? Untuk menutup aurat, untuk menjaga auratnya. Maka di situ tidak dibolehkan, bahkan dimakruhkan untuk masuk sauna. Illa liudri maradin aw nufasa. Ada pengecualian, boleh perempuan itu masuk sauna dengan syarat apa? Apabila dia sakit, ingin berobat, dan obatnya itu apa? Masuk sauna. Di situ boleh hukumnya. Atau dia selesai dari nifas. Karena sauna itu kan membersihkan ini juga bekas-bekas nifas juga. Kemudian waqabla an yadkhula yu'ti ujratah. Dan sebelum masuk sauna itu kita bayar ujrahnya, bayar ongkosnya. Ini nanti kita pelajari di bab ijarah. Kapan waktu membayar ijarah itu wajib? Ketika di awal akad. Makanya ketika sudah berakad mau ijarah masuk ke itu hammam Bukhari, masuk ke sauna, di situ sudah diwajibkan dia untuk membayar ujrahnya. Maka di sini dikatakan wa qabla an yadkhula yu'ti ujratah. Dan sebelum masuk dia membayar ongkosnya. Walam yujawiz fiktisan hajatah, dan tidak melampaui pada mandinya itu, mandi di sauna tadi, hajatah, keperluannya. Ini hukumnya sama dengan ketika kita masuk kamar mandi yang berbayar. Misal mandi 10.000, BAB 5.000, BAK 3.000. Nah, di situ ketika kita masuk, misal untuk BAK itu untuk sekedar nyentor kencing kita dan membersihkan najis. Itu kan misal butuhnya cuma 2 liter. Nah, di situ kita nggak boleh melebih-lebihkan, misal malah mumpung nguras sekolah sisan gitu kan. 10 liter dihabiskan, nggak gitu. Mumpung bayar gitu kan, rugi nek nggak masa bayar 3.000 buat kencing, ngambilnya dikit, nggak gitu. Nah, kemudian bab tayamum. Istirahat dulu, Pak.